Dengan saya muliakan sahibul bait, hadirin hadirat yang mudah-mudahan di malam hari ini Allah memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Tidak bubar dari pengajian ini, pengajian zikir maulid ini sekaligus ta'lim, kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Rasa cinta kita kepada Nabi ditambah oleh Allah, sehingga kita menjadikan Nabi Muhammad barometer kita atas seluruh perbuatan kita, atas seluruh perkataan kita, atas seluruh apapun yang kita mauin. Tidak melakukan sesuatu kecuali kita ingat Nabi. Tidak keluar rumah, bagaimana kita keluar rumah tersebut Nabi ridho terhadap kita, Nabi senang terhadap kita. Tidak memakai pakaian kecuali Nabi senang. Tidak berkata kecuali Nabi senang. Tidak chatting sekaligus chatting, ya sama aja seperti ngobrol, ngomong. Nabi Muhammad SAW senang. Tidak menyanyikan satu lagu kecuali Nabi senang. Jadi yang dipikirkan setiap saatnya adalah Nabi, Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga kalau orang tersebut sudah segala sesuatu yang dipikirkan Nabi, orang tersebut insya Allah akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari itu Majelis Al-Muhsinin setiap malam insya Allah, atau di bulan ini sampai bulan besok, itu kita akan mengadakan maulid keliling. Kalau dikatain maulid arba'in belum pantas, tak? Karena belum ada yang daftar sampai 40. Anak majelisnya juga masih diraguin, belum cinta Nabi semuanya. Yang udah cinta Nabi ngadain maulid, cinta Nabi insya Allah. Yang masih ragu mau ngadain maulid, mikir biaya, mikir tempat, ragu, cinta inti sama Rasulullah masih. Ya. Sekarang ini pembuktian. Ente cinta sama Nabi, ente mau nggak ngadain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ente gak usah bingung, maulid gimana? Maulid ente sama aja ngundang tamunya Nabi, ngundang tamunya Rasulullah. Kenapa? Orang datang ke tempat maulid, mereka tujuannya baca salawat dan salam. Kenapa? Isi daripada maulid Nabi Muhammad itu adalah salawat dan salam. Sejarahnya Nabi dari pertama sampai terakhir, seperti yang antum dengar tadi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat sama salam bukan itu? Salawat sama salam kepada Nabi. Yang mana Nabi berkata, Nabi bersabda, "Ma min ahadin min ummati sallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi." Ya, hatta ruddal jawab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah satu di antara umatku, umat Nabi dari jumlahnya miliaran ini, salah satu daripada umatku mengucapkan salam kepadaku. Ya, salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu salam. Tidaklah salah satu salam daripada satu umatku mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke jasadku. Untuk apa? Untuk menjawab salam Anda. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu saat Sayyidina Aisyah lagi jahit di kamarnya. Kamar Nabi kecil. Bawahnya nggak ada keramik, wala granit, wala marmer, dari tanah. Kalau kita masih pakai batu, betul. Nabi Muhammad nggak ada batu dulu, tanah. Terus Siti Aisyah menjahit baju tadi pakai lampu zaman dulu tuh, bukan lampu neon kayak sekarang terang. Lampu apa kalau sekarang dulu, zaman dulu lampu api ya, pakai minyak. Mati, jarumnya jatuh, jatuh. Susah nggak Bu ngambil jarumnya dalam keadaan gelap? Susah kan? Apalagi bukan di keramik, bukan batu, di tanah. Lagi nyari datang buka pintu, Nabi Muhammad datang. Sallu ala Nabi. Rasulullah datang, itu bercahaya langsung kamar, sampai kelihatan jarum dengan jelas. Sampai Siti Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, alangkah sinarnya wajahmu, alangkah terangnya wajahmu, indah banget." Makanya ada qasidah di Mustafa Atim, Qamarun. Tahu kan antum kan? Engkau bagaikan bulan purnama ya Rasulullah. Kenapa?
Saking terangnya, saking indahnya, saking gantengnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau seandainya ada bulan purnama sama Nabi Muhammad, lebih enak mindah mandangnya wajah Nabi Muhammad. Kita mandang bulan purnama aja enak. Nanti kalau malam nih, malam tengah bulan lagi terang, lihat enak banget. Ada Nabi Muhammad, kalau samping kita lebih enak mandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk mandang wajah beliau. Pas terang tadi mukanya, alangkah sinarnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Rugi orang nanti, wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Neraka wail orang nanti di hari kiamat nggak bisa ngelihat Rasulullah, nggak bisa lihat Nabi nanti di hari kiamat, dia masuk neraka. Wail orang yang celaka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ayo nanya Siti Aisyah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka yang bakal masuk neraka wail yang nggak bisa ngelihatmu? Siapa kata Rasulullah? Itu al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil yang bakal nanti masuk ke neraka, yang nggak bisa ngelihat ke orang bakhil. Orang bakhil masuk ke Nabi apa? Ketika namaku disebut, nama Muhammad disebut, dia dengar nama Nabi, dia dengar nama Rasulullah, tapi mulutnya bungkem untuk baca salawat dan salam buat Nabi Muhammad. Nggak mau baca salawat, bakhil, pelit, berat baca salawat. Dengar nama Nabi Muhammad, mulutnya bungkem, mulutnya nggak mau baca salawat. Itulah orang yang bakhil. Ini model-model orang kayak gini yang cuek terhadap salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ya bakalan bisa melihat wajah Nabi. Dan orang yang nggak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad celaka. Waliyadzubillahi min. Jadi ketika salawat dan salam ada nama Nabi, lagi maulid sallallahu alaihi, ya dengar nama Nabi 100 kali pun tetap kita baca salawat, baca salam sallallahu alaihi, jangan diem. Dan itu merupakan syiar agama antum. Syiar, makanya dikatakan oleh salaf kita, orang yang nggak baca maulid itu merupakan syiar agama. Kenapa? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad merupakan syiar agama. Syiar agama itu banyak, salah satunya maulid, tapi yang adab, yang akhlak, jangan asal baca doang. Wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agamanya Allah, maka merupakan itu sesuatu ketaatan hati. Baca maulid dengan khusyuk, dengan menghadirkan hati, dengan menghadirkan diri kita untuk Nabi Muhammad agar lebih dekat, ini merupakan syiar agama. Makanya dari awal sampai akhir itu yang ajarin itu sebagaimana salaf antum baca maulid. Ya, baca ya Rabbi sholli ala, baca semuanya, enggak ada yang dipotong-potong dari pasal 1 sampai sebelum mahal qiyam. Kita baca semuanya. Ya, akhir zaman udah banyak dipotong-potong. Kalau bikin acara maulid, yang penting maulid tapi acaranya dipotong-potong bacaannya, sayang. Ngikutin ala salaf yang anak baca tadi, ngikutin sebagaimana nih pengarang maulid yang ngajarin. Cucunya nih pengarang maulid ngajarin baca seperti itu. Habaib dulu bacanya seperti itu. Terus dari awal sampai fahina, ya. Fahina garuba wadhi sebelum mahalul qiyam tuh. Terus mahalul qiyam kita berdiri sampai duduk, ya. Terus baca lagi setelah mahal qiyam apa? Wahina. Ya, wahina kita baca juga satu pasal. Terus langsung loncat ke wala qadid sebelum doa. Itu kita baca bareng-bareng, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, itulah yang diajarkan oleh cucu daripada Sahibus Simtud Duror. Itu cara benar baca maulid Simtud. Biar apa? Barokahnya bacaan maulid kita dah dapat. Tapi kalau diloncat-loncat ngejar waktu, sayang, rugi. Ya, besok-besok begitu semuanya ya. Terus buat antum yang lagi dengar maulid, beli kitabnya murah. Paling berapa nih? 15.000 atau 10.000. Simak. Biar apa tujuannya? Biar mata kita, telinga kita fokus untuk Nabi Muhammad daripada main HP, daripada ngobrol. Rugi. Waktu sebentar ini buat Nabi kita gunakan buat yang lain, rugi. Mata jala sama majlisan. Walam yansib ba'dhum ba'dhan illa nuzi'al barakah. Siapa yang dudukin satu tempat, udah ditakdirin duduk di majelis zikir, majelis ilmu,
tapi dia nggak menghormatin satu di antara yang lainnya. Yang depan baca maulid, yang belakang ngobrol. Yang depan baca maulid, muji Nabi, yang di belakang ngomongin orang. Contoh misalkan, di sini mah nggak ada. Ya. Kalau ada pun kayak gitu, maka majelis ini dicabut keberkahannya sama Allah. Nggak dapat berkah. Dalam arti apa? Bubar dari majelis tetap maksiat orang tersebut. Bubar dari majelis bukan menjadi orang baik, tapi menjadi orang bejat. Loh kok bisa? Karena dia nggak ada adab, nggak ada akhlak di dalam majelis Padahal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Al-Gutub, beliau berkata apa? Sebaik-baik perkumpulan semacam ini, apa perkumpulan di situ dibaca sirah Nabi Muhammad, dibaca sejarahnya Nabi Muhammad, dibaca salawat terhadap Nabi Muhammad, dibaca salam kepada Nabi Muhammad, maka perkumpulan semacam ini adalah sebaik-baik perkumpulan. Kenapa? Karena nisbah ke Rasulullah. Sayang sekali ya kalau diabaikan, kalau tidak diperhatikan adab dan akhlaknya. Kemudian udah baca, pegang, nyimak, setiap pembaca maulid berhenti, kita berucap sallallahu alaihi. Setiap berhenti lagi ngucap salawat, nggak usah bosan-bosan. Kemudian setelah kita nyimak, baca salawat dan salam, usahain kalau bisa beli yang ada terjemahannya. Ada tuh berapa tuh, agak mahal nih. Biar apa? Ketika dibaca fasal-fasal ayat-ayat abiyat-abiyat tadi, ente ngerti apa yang itu dibaca. Ya, apa yang dibaca? Ternyata yang dibaca adalah pujian sejarah sirah terhadap Nabi Muhammad. Biar khusyuk, biar kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Percuma kalau kita ngadain maulid tiap tahun, tiap hari, tiap bulan, tapi kita nggak kenal Nabi, kita nggak dekat dengan Nabi. Harus ada perubahan. Oh, mungkin ini acara pertama nggak kenal dengan Nabi, dia nggak ngerti sunnah-sunnahnya Nabi. Tahun depan dia udah mulai pakai siwak. Siapa yang pakai siwak sekarang? Nggak ada. Ini anak majelis juga ini bohong semua cintanya ini. Siapa pakai? Ini sunnah Nabi. Ente hadir maulid tiap tahun, tiap hari, tiap bulan, tapi nggak pernah ente praktekin sunnah Nabi, percuma. Sayang, beli berapa sih? 10.000 10.000 beli. Ikutin sunnah Nabi, afdal ente daripada sholat rakaatain bisiwak khairun min sab'ina rakaat. 2 rakaat siwak lebih baik daripada 2 rakaat tanpa bandingannya berapa? 70 rakaat. Ente 2 kali sholat, 2 rakaat sholat nih pakai siwak, dengan 2 rakaat nggak pakai siwak lebih afdal pakai siwak daripada 70 rakaat. Masya Allah, pakai. Ente kalau pengen ngucapin la ilaha illallah pas meninggal nih, nolongnya nih. Nih, modalnya nih dikasih tahu. Cuman kita berat beli, kenapa? Jangan-jangan kita masih suka makan yang haram, suka ngomongin yang haram, suka mandang yang haram, kenapa? Sehingga berat untuk melakukan sunnah Nabi. Siwak kita jarum super, siwak kita sampurna, ya Ki ya? Ya Jar, betul? Iya, beli siwak, ayo. Itu salah satu hasil ente hadir maulid. Hadir maulid rajin, mana nebeng, naik bus truk, tapi sunnah Nabi nggak dipraktek, sama aja bohong. Sunnah Nabi apalagi yang dipraktekin? Sikap lemah lembut, senyum sama orang, absyir salam, sebarkan salam, ketemu sama orang muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kita lihat sekarang jarang. Kita ngucapin salam diliatin doang. Betul? Salam. Songong banget tuh orang. Malah dikatain, bukan dijawab. Nah, kita sebaliknya, kita bagaimana kita yang ngucapin salam itu sebagaimana Nabi ajarkan. Sebarin salam. Temu sama muslim, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Itu salah satu sunnah. Yang jawab wajib. Begitu seharusnya. Jangan salam beraninya di chatting doang, di depan nggak berani. Itu harus dipraktek. Kemudian setelah itu apalagi? Sholat sunnahnya dipraktekin juga. Sunnah qobliyah sama ba'diyahnya. Jangan sholat nggak wajibnya doang. Sunnah qobliyah sama ba'diyahnya nggak pernah dilakuin. Bohong, ente cinta sama Rasulullah. Ente bayang nggak umur ente ini bakal kelewat terus. Umur ini nggak bakal balik lagi. Sekarang nih bakal dilewatin nanti, ntar lagi. Apa yang kita lakukan dicatat sama malaikat. Begitupun juga Anda, sholat Anda, kalau Anda tidak sertakan dengan sunnah qobliyah, ba'diyah, sayang,
dipaksa harus. Kenapa? Buat dekat dengan Nabi Muhammad, buat ngikutin sunnah Rasul. Itu hasil praktek daripada ikut maulid. Jadi kita introspeksi nih, sekarang anak ikut acara maulid udah berapa kali ya? Udah berapa sunnah yang anak lakuin ya? Udah berapa sunnah yang anak amalin ya? Jangan-jangan sekarang anak ikut maulid, ikut gaya rambut Korea masih. Mending ganteng, udah butek hitam jelek lagi. Kalau ganteng nggak apa-apa, betul. Apalagi model cepak sebelah, model ini yang belah tengah kayak pantat pede lagi hadir acara maulid. Apa ini? Ikutin siapa? Man tasyabbaha bil qaum fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan suatu kaum, maka dia seperti kaum tersebut. Emang mau nanya, sekarang Nabi ada gak ngajarin seperti itu? Model kayak pang-pang, model kayak apa lagi tuh? Kayak esrut ya, kelapa degan yang dibelah tuh, ada? Nggak ada. Bangga, ente harus bangga. Apa yang diajar? Pakai kopiah, ya, pakai apa lagi? Serban. Itu seharusnya. Anak banyak tuh lihat anak-anak yang suka apa? Rojali ya. Nggak pakai kopiah, nepeng sarung di paha kemana-mana. Emang itu pecinta maulid? Nggak bangga kita, malu iya. Ini bikin jelek nama Islam, ini bikin jelek nama majelis. Kenapa? Apa yang dipraktekin tidak sesuai dengan yang yang tidak diajarkan. Ayo dong, malu mestinya kita harus kita bangkitkan. Apa tujuan ngomong kayak? Biar ada hasil kalau inti hadir maulid. Biar ada hasilnya. Cuma hadir maulid tapi kita nggak praktekin, nggak kita amalin, sayang, rugi. Belum yang lain-lainnya, ya. Nah, di sini Habib ngadain maulid setiap malam, tapi fleksibel. Kalau misalkan film ini bisa, malam besok nih, bisa, nggak ada acara, Anda nggak ada undangan, gitu, lanjut. Keliling di mana aja. Yang mau buka rumah, ahlan wa sahlan, nggak harus ashabul majelis doang, tapi di luar juga boleh. Tapi kalau bisa yang udah buka rumah, jangan besoknya nggak hadir, harus hadir, ngikut juga. Tujuannya apa? Menghidupkan syiar Nabi, menghidupkan syiarnya Rasulullah. Kemudian nggak cuma baca maulid doang, kita baca nih kitab Khulasah Nurul Yakin, sejarahnya Nabi. Kita harus tahu gimana ceritanya Rasulullah. Biar apa? Nambah cinta lagi kita kepada Nabi, nambah dekat lagi kepada bagaimana perjuangan beliau. Nah, ini kita baca. Cuma ringkas sebentar. Beli kitabnya cuma berapa nih? 8.000 ya? 8.000 rupiah. Rokok, mahalan rokok. Bisa kalau rokok, ente bisa dapat 2 buku ini. Rokok tiga. Bisa beli dapat 3 malah. Ya, jar 27 ya? Iya. 8 kali 3 berapa ya? 24. Tambahin 3.000 lagi 27, dapat 3 kitab. Beliin teman ente yang nggak punya duit. Amal jariah buat ente. Amal jariah yang sebagaimana dikatakan Rasulullah, kullu nas idza mata ibnu Adam inqata kullu amal, ya. Jika meninggal seanak Adam, manusia, terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, terus apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang tafabi. Ilmu yang bermanfaat apa? Tadi bagian kitab ilmu bermanfaat. Sedekah jariah juga itu termasuk. Diam-diam kalau perlu. Ini buat nih, Anda serahin sama ente, misalkan siapa, Madi nih. Gue beliin 10 kitab, lu bagiin sama orang yang gak punya. Diam-diam, gak usah sebut dari hamba Allah. Cakep model kayak gitu. Ini maka agak mikir 10 kali buat akhiratnya padahal. Sayang, ya. Dakwah tuh gak harus ceramah. Dakwah model kayak gitu juga gak bisa. Paham tuh?